Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi ahli baitihi. Syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin. La hawla wa la quwwata illa billah. Syai'un lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana anggit fasal sawijing ibarate fasal makna la ilaha illallah utawi maknane lafal la ilaha illallah iku la ma'buda ora ono pangeran kang wajib disembah iku maujud bihaqin kelawan hak fil wujudi ing dalam wujude illallahu angin Gusti Allah. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat fatayat yang dimuliakan Allah, faslun makna la ilaha illallah, arti daripada kalimat la ilaha illallah. Arti kalimat la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqin fil wujudi illallahu. Artinya tidak ada zat yang pantas disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat-sifat sempurna dan jauh dari kekurangan. Merupakan kezaliman besar ketika meyakini selain Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun bersekutu dengan yang lain ataupun menyekutukan Allah, itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar, tidak menempatkan pada tempatnya. Mengapa? Karena hanya Allah lah yang pantas untuk disembah. Kalimat la ilaha illallah itu juga mengandung arti di dalamnya itu adanya sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz yang merupakan membuktikan bahwa Allah itu zat yang maha sempurna dan jauh dari sifat-sifat kekurangan. Maka sudah sangat pantas ataupun patut dan seharusnya memang hanya Allah lah zat yang maha esa dan zat yang pantas untuk disembah. Kita sebagai orang Islam, orang mukmin, itu juga dianjurkan untuk memperbanyak berzikir akan kalimat la ilaha illallah. Ketika kita berzikir kalimat la ilaha illallah sebagai pengeling-eling atau sebagai zikir sampai secara terus-menerus sampai benar-benar bisa mendarah daging dalam diri kita. Artinya sangat mengena, sudah bersatu ataupun sampai benar-benar bisa mendarah daging dalam diri kita. Artinya sangat mengena, sudah bersatu ataupun meyakini dengan sepenuhnya
adanya Allah dan tidak ada Tuhan selainnya. Ketika lafal kalimat la ilaha illallah sudah biasa kita ucapkan, sudah biasa kita jadikan zikir secara istiqomah sampai lisan kita basah, dibasahi dengan zikir-zikir Allah, terutama kalimat la ilaha illallah, sehingga kalimat la ilaha illallah itu mendarah daging dalam diri kita. Sangat mudah untuk mengucapkannya. Tanpa terasa, sampai kita tidak sadar, yang kita ucapkan itu selalu kalimat la ilaha illallah. Ketika kalimat la ilaha illallah sudah mendarah daging dalam diri kita, itu kita mempunyai tujuan apa? Agar dapat memudahkan ketika syakaratul maut. Memudahkan ketika syakaratul maut itu kita semuanya dapat mengucapkan dengan mudah lafal la ilaha illallah, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Marilah kita belajar berzikir bersama kalimat lafal la ilaha illallah dengan sepenuh hati ataupun mantap dalam hati kita akan keesaan Allah. Hanya Allah lah zat yang maha sempurna, jauh dari kekurangan, zat yang berhak ataupun yang sempurna, jauh dari kekurangan, zat yang berhak ataupun yang hak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang selalu zikir kepada Allah, selalu basah lisan kita, hati kita, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga kita semuanya dimudahkan dalam apapun, terutama ketika syakaratul maut, mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana anggit fasal sewiji ngibarate fasal
alamatul bulughi utawi piro-piro tanda tengere balik iku salasun ana telu dirupane telu tamamu khamsa ngasyarota sewiji sempurnane umur 15 apane sanatan taune fil zakari ing dalem bocah lanang wal unsa lan bocah wadon wal ihtilamu lan kaping pindhone ngimpi metu mani fil zakari ing dalem bocah lanang wal unsa lan bocah wadon litis ngisinina krana umur 9 taun wal haidu lan kaping telune haid fil unsa ing dalem bocah wadon litis ngisinina krana umur 9 taun. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat Fatayat yang dimuliakan Allah, faslun alamatul bulughi salasun. Tanda-tandanya balik itu ada 3. Yang pertama adalah tamamu khamsa ngasyarota. Sempurnanya umur 15 tahun. Ketika anak sudah sempurna umur 15 tahun, baik laki-laki, fidzakari wal unsa, dan perempuan, maka sudah dikatakan sebagai balik. Wal ihtilamu fidzakari. Dan yang kedua, tanda-tandanya balik adalah mimpi basah ataupun mimpi keluar mani. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Itu seisinina pada umur 9 tahun. Wal haidu yang ketiga adalah haid fil unsa litis aisinina. Haid bagi perempuan pada usia 9 tahun. Minimal 9 tahun. Ini sebagai batas minimal anak perempuan mengeluarkan darah haid. Untuk maksimalnya itu tidak ada batasan. Apabila anak-anak kita sudah mulai dewasa, sudah ada tanda-tandanya, sudah sempurna 15 tahun, atau mungkin sudah pernah mengeluarkan mani, atau mungkin sudah pernah keluar mani, atau mimpi basah, atau mungkin sudah haid, itu perlu diajarkan kepada anak-anak kita bab toharoh mungkin ataupun sholat, puasa, dan lain-lain yang berhubungan dengan syariat Islam. Mengapa? Itu sudah dikatakan sebagai orang mukallaf. Artinya sudah berkewajiban melakukan syariat Islam sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Apabila anak-anak kita sudah balik, tidak melakukan syariat Islam ataupun apa yang Allah perintahkan, tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, maksudnya rukun ataupun syaratnya tidak dikerjakan, maka tidak sah ibadahnya. Apabila anak-anak kita belum tahu bagaimana misalkan sholat sesuai dengan syarat dan rukun tertentu, bab toharoh misalkan, itu kita sebagai orang tua berkewajiban mengajari bagaimana toharoh yang benar, bagaimana sholat yang benar, itu seperti itu. Karena anak kita sudah balik, sudah berkewajiban melakukan
syariat Islam sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Maka wajib bagi orang tua mengajarinya. Perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, misalkan bab toharo, ketika anak kita sudah haid, misalkan itu perlu kita ajarkan bagaimana cara membersihkan pembalut misalkan, ataupun membersihkan darah haid itu seperti apa, cara mandinya itu seperti apa, niatnya bagaimana, perlu juga diajarkan hikmah daripada haid itu apa saja, itu perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Selain itu juga bab sholat, kita ajarkan bagaimana sholat yang benar, bacaannya perlu kita cek, ajarkan gerakannya seperti itu kewajiban orang tua agar mengetahui seperti apa syariat Islam yang dilakukan ataupun kewajiban yang dilakukan oleh anak-anak kita sudah sesuai dengan rukun dan syarat tertentu atau belum, seperti itu. Selain itu juga misalkan bab puasa, segala sesuatu yang Allah perintahkan itu memang harus dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu manakala anak itu sudah dewasa. Ketika tidak, maka tidak sah. Kita sebagai orang tua membantu mengajari anak-anak kita. Ketika kita tidak mampu ataupun sudah mampu tapi belum sempurna, maka kewajiban kita sebagai orang tua menitipkan anak kita di pondok pesantren ataupun mungkin di pendidikan madrasah diniyah, ataupun dititipkan kepada orang yang mumpuni ataupun kepada ahlinya, seperti itu. Agar supaya apa? Ya, agar lebih sempurna apa yang dikerjakan sesuai dengan syariat Islam secara benar, itu seperti itu. Dan kita sebagai orang tua harapan penuh kepada anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selalu diberi ridho oleh Allah, selalu diberi petunjuk oleh Allah, dimudahkan dalam belajarnya, selalu diberi kepahaman, dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Amin. Allahumma amin. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir qauli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.